Sambil menunggu sedikit kita ambil hikmah daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi diriwayatkan oleh riwayat Ibnu Hibban, inna rajul yatakallamu bi kalimati yadhak. Seorang laki-laki mengucapkan satu kalimat untuk membuat tertawa yadhak, ya, orang-orang yang duduk dengannya, karena satu kalimat itu ia terjatuh jauh sekali, lebih jauh daripada bintang suraya. Ini lagi rame hadirin jamaah majelis asadah, ya, tentang adanya apa yang katanya, ya, yang katanya Gus, yang katanya penceramah, tapi dengan gampang tidak mempertontonkan akhlak yang baik di depan jamaahnya. Ini Nabi sudah ingatkan 14 abad yang lalu, ya, seorang laki-laki kata Nabi yang mengucapkan satu kalimat untuk membuat tertawa orang yang duduk dengannya, karena satu kalimat itu ia terjatuh. Bayangkan, yang katanya ini penceramah, bahkan utusan presiden kaya raya, digaji pakai uang rakyat, uang pajak kita, tapi nggak menampilkan adab yang baik, dengan gampang Allah kalau membolak-balikkan yang tadinya nggak dikenal, Bapak siapa? Sun Haji, ya, cuman dagang es keliling, ya, Allah naikkan derajatnya, ya, yang tadinya orang kenal sama nih, saya nggak panggil kiai lah, saya ini namanya Miftah, nama aslinya Taim, orang asli Lampung, ya, bukan anak kiai awalnya kan. Jadi kalau ini kan, cuman kan sang repot, dikit-dikit main dipanggil Gus, padahal banyak yang Gus tuh anaknya kiai, anak yang punya pondok pesantren. Tapi sekarang orang sedikit-dikit jadi ulama dibilang Gus, nggak sembarangan padahal, ya. Akhirnya dia yang terkenal, followernya banyak, dengan gampang dikenal, akhirnya dengan gampang terpleset lidahnya, dan Allah yang nggak kenalkan satu orang pedagang es, Allah naikkan derajatnya, seantero negeri sekarang mengenal beliau. Bahkan sampai detik ini yang nawarin, yang sudah mendaftar list untuk mau memberangkatkan umroh Bapak Sun Haji udah lebih dari 10 orang. Akhirnya ada beberapa yang donasi, akhirnya nggak dialihkan buat umroh, tapi dialihkan buat apa? Buat renovasi rumah atau yang lain, karena beliau tinggal di rumah bersama keluarganya, 3 kepala keluarga satu rumah, dan beliau yatim dari kecil. Jadi ini kita ambil hikmahnya, kalau Allah sudah mau mengangkat seseorang dengan gampang. Nah, ini hikmah yang berikutnya, kita pandai-pandai mawas diri dalam memilih mana yang ulama, mana yang bukan, mana yang ulama amilin yang beramal, mana ulama yang ngambilin, ya, ulama amilin yang benar-benar beramal, sama yang ngambilin duit, ngambilin amplop, ngambilin ketenaran aja. Ini bahasa Abah itu. Ini kalau jamaah yang dulu ingat sama Abah nih, itu bahasa Abah gitu, ulama amilin sama ulama ngambilin kata Abah. Ya, Pak RT ya. Kenapa? Karena saya mungkin pernah sampaikan di majelis hadroh ini, majelis Rebu ini beberapa tahun yang lalu, saya teringat dari cerita saya di Luwalid, Abah dan saya punya kakek Mujid Hashim bin Husain. Beliau dapat cerita langsung kita dari Kiai Haji Abdul Razak Hadir. Beliau bercerita tentang kisah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang dengan Kiai Abdullah Syafi'i Asy-Syafi'iyah. Suatu ketika Kiai Abdullah Syafi'i, kan Anda kalau tahu pendiri Asy-Syafi'iyah, Kiai Abdullah Syafi'i itu kalau ceramah heroik, orangnya pejuang. Ya, Habib Ali Kuitang kalau ceramah yang keluar isinya Quran, hadis, orang nangis. Dengan hikmah dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Suatu ketika Kiai Abdullah Syafi'i lagi hadir satu acara yang isinya ini penceramah dari awal
sampai akhir bikin ketawa. Akhirnya besokannya Kiai Abdul Syafi'i datang, ini kisah nyata, datang ke Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang, ngadu, ngelapor, Beb, saya kemarin acara di satu tempat, kalau nggak salah di Bekasi waktu itu kejadiannya, ini penceramah dari awal sampai akhir isinya bikin ketawa di masjid. Kan suka ada tuh kadang-kadang penceramah yang ayat Quran dibuat bahan ketawaan. Contoh azan, maksudnya niatnya mau pendidikan, tapi azan dibuat bahan olok-olok, kan nggak bagus itu. Ya Abdul Syafi'i orang pejuang ngadu kepada Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang diam sampai 2 kali 3 kali, pas mau pulang baru dinasihatin sama Habib Ali Kuitang. Ya Abdullah Syafi'i, jangan kaget, nanti tambah akhir zaman ulama terbagi 2. Engkau jadilah ulama, kata Kiai Habib Ali Kuitang, engkau jadilah ulama yang seperti kembang padi, kembang duren, kembang nangka. Jangan sebagai ulama yang kembang mawar, kembang melati, kembang ros. Apa Bib maksudnya? Kembang mawar, kembang melati, kembang ros dipajang kan? Dipajang buat kematian, dipajang buat pernikahan. Bagus gak? Mahal gak harganya? Mahal gak? Selesai acara bubar. Ya, alhamdulillah kita udah datang sambil nunggu beliau mau sholat. Tapi kata, tolong jajang siapin yang buat sejadah ini yang di luar. Tapi kata Habib Ali Kuitang, engkau jangan jadi ulama seperti ini. Kenapa? Karena dipajang doang. Kan banyak sekarang yang pakaiannya kan, wah, sorbannya, kokoknya, jubahnya, manggilnya pakai tarif lagi. Ada nggak yang begitu? Banyak. Tapi jangan jadi seperti itu. Jadilah ulama kembang padi, kembang duren, kembang nangka. Apa? Kembang padi, kembang duren tampilannya bagus gak sih? Bunganya biasa, tapi apa? Ada hasilnya. Kembang padi, padinya bermanfaat. Kembang nangka, buahnya bisa dimanfaatkan, nangka bisa dimakan, bisa disayur. Kembang duren, buah durennya mahal. Jadilah ulama-ulama yang gak butuh pakaian yang gemerlap, tapi bermanfaat, menghasilkan anak didik yang bermanfaat. Makanya kiai-kiai di pondok pesantren, di majelis-majelis yang biasa rutinan, jauh lebih gak terlalu hedon, gak terlalu glamor. Beda dengan para penceramah yang begitu, yang pakaiannya, jubahnya, imamahnya belum pantas pakai imamah, udah pakai imamah, udah kayak wali songo, ya kan? Akhirnya apa? Inilah tidak mencontoh adab yang baik. Dan saat ini terbukti, kadang-kadang yang lucu juga yang salah, kadang-kadang jamaah juga kita sama yang begini, sama ulama-ulama kembang mawar, kembang ros lebih hormat. Seperti contoh, kita kalau acara biasa di sini guru kita Habib Ahmad, Habib Alwi, ada Kiai Abdul Razak, Ustaz Hidayat yang ngajar. Ini kadang-kadang kalau pada masjid musola DKM pengurus, guru yang biasa ngajar setiap hari, mingguan, rutinan, begitu maulid, begitu acara besar, dia panggil penceramah yang kadang-kadang na'udzubillah min zalik udah pakai tarif puluhan juta mampu, yang mingguan nggak dikasih seperti itu. Ada nggak yang begitu? Kadang-kadang nggak ada sisi penghormatannya. Padahal yang setiap hari ini kita setiap minggu dapat ilmu yang luar biasa, ya kan? Dapat ilmu, tapi kadang-kadang nggak. Ini cuma datang ceramah 1 jam pulang. Mending ceramahnya bagus dari awal sampai akhir bikin ketawa lagi. Na'udzubillah. Makanya ini teguran buat kita semua. Nggak butuh, makanya kan banyak yang nanya di sini kalau di maulid siapa yang ceramah Beb? Siapa aja? Ya guru-guru kita naikkan dulu yang paling utama, yang biasa ngajar. Nah inilah fenomena akhir zaman, ya, tambah akhir zaman tambah banyak yang jauh daripada akhlak yang baik. Nah kita mudah-mudahan dapat mengambil pegangan dari masalah problem ini nih, ya, hati-hati. Ya, jangan gandrung dengan cover. Karena sekarang banyak yang ngaji nih cuma ngeliat yang viral. Dai yang viral didengerin, yang enggak viral enggak didengerin. Banyak yang begitu. Banyak kan? Nah, na'udzubillah subhanallah. Akhirnya semua hanya cover. Di medsos kan bisa dibuat.
tampilan di medsos seolah-olah bagus, keluar dari medsos, matiin handphonenya, nggak live, kelihatan keburukannya. Nauzubillah, karena itu mudah-mudahan kita hati-hati dengan keadaan fenomena ini. Alhamdulillah nih, kasus Miftah mudah-mudahan nih sampai kepada presiden, pecat deh yang kayak begitu-begitu, udah nggak ada manfaat, ngabisin duit. Kita bayar pajak mahal, listrik naik, BBM semua dinaikin, semua pajak buat gaji mereka, nggak guna kita gaji buat orang-orang yang nggak kompeten seperti itu, ya. Kalau begitu, kalau orang-orang itu mendingan kita boikot aja, nggak usah bayar pajak ke depan begitu, ya kan? Bener nggak? Karena nggak manfaat orang-orangnya, nggak menjadi contoh. Nah inilah sekali lagi hikmahnya tadi itu yang kedua, kalau Allah sudah mau menaikkan derajat dengan gampang derajat orang. Nah makanya kita belajar jaga akhlak, jaga adab, dan jaga keikhlasan kita di dalam benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati nih, kadang-kadang kita kalau bercanda nih boleh bercanda tapi ada waktunya. Apalagi ini di mimbar nih, di depan, tampil di depan, duduk di depan, nggak sembarangan. Jangan gampang, karena ini yang lagi viral bukan hanya Miftah aja, tapi ini sebelah-sebelahnya juga nih yang pada ketawa-tawa kayak seolah-olah mendiamkan. Saya pernah ingat, saya jalan sama Sayyidil Walid, ada salah satu penceramah yang ceramahnya ngaco. Abah tegur langsung, tegur nggak dinurutin, pulang, tinggalin langsung. Ini kadang-kadang kita duduk di depan juga harus benar-benar harus ngerti syariat. Ya, inilah sedikit fadl ahlan wa sahlan kita. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit yang bisa saya sampaikan. Afwan Habib. Saya berikan beliau untuk duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada al-huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflaha al-muttaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tusilu biha syani wa tahfazu bi barakati imani tunawwir biha wajhi wa janani wa ta'sumu biha min khata' lisani. Hadirin yang berbahagia, mohon dibukakan pintu maaf. Macet soalnya saudara-saudara ya, nggak bisa di ini. Malam ini kita akan baca kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Pembahasannya masih tentang keutamaan sholat. Terakhir yang kita baca bahwa sholat itu akan membawa orang yang sholat itu sendiri jauh daripada perkataan-perkataan yang tidak baik, kemungkaran-kemungkaran, baik itu fi'li ataupun gauli ya. Jadi orang kalau selalu menjalankan sholat, yang tadinya nggak benar kerjaannya, insya Allah jadi benar. Yang tidak, biasanya umpamanya omongannya kasar, jelek, kotor, insya Allah akan berubah menjadi bersih. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kita lanjutkan. Wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adam an-naf'a bihi wa bihim fid dharain amin. Wa huwa abuya Sayyidul Walid hadits al-haramain al-habib Muhammad bin Albi al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. إلى أن قال في كتابه خصائص الأمة المحمدية فقد أمر سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة وبين أثر الصلاة في من أقامها أنها تنهى عن الفعل أنها تنهاه عن الفحشاء أي المحرمات الفعلية والمنكر القولي والفواحش الفعلية والمنكرات القولية وهو مجمع الآثام والذنوب. Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi secara umum menerangkan bagaimana faedah salat terhadap musalli apabila dia jalankan dengan baik, bahwa salat itu akan mencegah dia daripada al-fahsya ay al-muharramat al-fi'liyah, pekerjaan-pekerjaan yang haram. Orang-orang yang melaksanakan salatnya dengan baik, pekerjaan-pekerjaan yang haram insya Allah dia akan tinggalkan. Maksudnya begini, kan kita manusia,
Ada yang kadang-kadang, maaf ya, ada pencuri ada dua saudara. As-sariqu yanqasimu ila qismain, kata saya. Maling terbagi dua. Ali bingung, kenapa ada maling terbagi dua? Mungkin saudara juga bingung. Ada orang maling, memang ya bahagia dengan malingnya. Uangnya diambil, pakai zina, dipakai minum arak, dipakai segala macam. Tapi ada orang yang maling sambil menangis. Dia maling, tapi sambil menangis. Ya Allah, saya nggak mau sini maling. Saya nggak mau ini mencuri. Tapi anak saya sakit di rumah sakit. Gak ada yang biayai. Dapur saya tidak ngebul. Jadi terpaksa ya Allah saya maling ini. Dia sholat tetap. Nanti dengan berkah sholatnya Allah angkat kesulitannya. Maksud saya orang walaupun dia banyak dosa jangan ditambah. Ente sudah sakit flu, jangan ditambah lagi dengan gatal, jangan. Cukup sakit flu saja. Obati itu sakit flu-nya. Dosa kita obati dengan apa? Dengan sholat. Ketika sholat dengan baik, insya Allah pencuriannya akan hilang. Kesulitannya Allah akan angkat. Diganti dengan yang lebih baik dan bagus. Ya, karena Allah ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, ya Latif. Nah, wal munkaril gauli dan juga wal fawahishil mu'liyah wal munkaratil gauliyah. Jadi orang-orang yang juga ucapannya kotor, kalau dia selalu melaksanakan sholat, insya Allah akan bersih ucapannya. Karena keduanya itu pusat dosa. Pekerjaan tidak baik, omongan tidak baik, ini pusatnya dosa. Intinya dosa. Ya. Orang bisa berperang dari kalang. Kalau orang Indonesia mengatakan mulutmu adalah harimaumu, maka saya akan mengatakan mulutmu adalah jahannammu, bukan harimaumu. Mulutmu jahannammu. Bagaimana saudara? Iya. Ketika Anda berucap tidak baik, berucap kekufuran, menyalahkan agama, menyalahkan nabi, menyalahkan aulia, memutarbalikkan Al-Qur'an bukan pada tempatnya, mati, kan itu omongan. Jahannam. Mulutmu adalah jahannammu. Jaga saudara mulut. Oleh karena itu di hadis lain Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Ya. Kalau berkata itu berkata itu perak, diam itu emas. Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Man somata naja." Siapa yang diam dari omongan yang tidak baik ataupun itu omongan yang baik, selama dia tidak diharuskan untuk bicara, maaf, jangan diam. Kalau yang baik jangan diam, kita bicara. Tapi selama tidak diharuskan dia untuk bicara, sudah ada yang bicara orang lain, Anda diam. Naja, selamat. Anda lihat akhlaknya para habaib. Habaib kita yang dulu, ya. Dulu adalah Habib, kalau tidak salah Habib Muhammad bin Idrus sampai Habib Muhammad Mudbar, saya lupa. Kalau nggak salah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kutub minal aktab, wali besar. Tetapi waktu itu juga ada Habib Abu Bakar bin Yahya atau Abdullah bin Yahya, abahnya kakeknya Habib Usman atau apanya gitu ya, di Surabaya itu, yang di Girian. Abdullah bin Yahya lah Abu Bakar bin Yahya. Ya, ada di Abu Bakar bin Yahya. Itu umurnya lebih tua. Habib Muhammad bin Idrus allamah, ulama besar. Ketika dia mau bicara, tidak apa-apa kita belok sedikit, tapi masih ada hubungannya dengan ini. Omongan saya ya. Nah, waktu itu ada yang meninggal, dikuburkan di situ. Beliau di hatinya ingin memberikan mau'izah hasanah. Kemudian beliau lihat kanan, lihat kiri, lihat ada Habib Abu Bakar. Ada Abu Bakar bin Abdullah bin Yahya. Diam. Tak jadi. Dia minta kepada Allah, ya Rabb, sampaikan yang Anda inginkan ini kepada yang hadir semua. Ada yang tahu nggak orang? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya dirinya sendiri kan? Habib Muhammad bin Idrus yang tahu. Selesai penguburan, Habib Bakar panggil. Ya Muhammad taat.
alladzi fi qalbak qad awsalnahu ila Allah. Yang ada di hatimu aku sudah sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakaza ahlullah. Ya, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berbicara dengan mata, dengan mulut, tapi hati mereka yang berbicara. Dengan apa? Dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam itu enggak aneh dengan walkie-talkie, apa namanya? Sinyal nih apa nih? Apa namanya? Oh, yang ada yang apa? Yang di atas nih yang satelit. Orang dulu aulia enggak pakai satelit. Ya, enggak pakai satelit. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad di Bogor rumahnya. Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad adiknya di Jombang. Jaraknya berapa? Jauh, 500 kilo. Ya. Tapi bisa bicara dengan kekuasaan Allah. Kalau itu kan bukan suara satelit, bisa koslet, bisa salah. Enggak, pakai tembok ini. Husain. Jawab Habib Husain. Jombang. Kenapa? Dengan izin Allah. Seperti Nabi Isa, hidupnya mati. Ya. Yang lepra, yang baros. Bismillah, dengan izin Allah semuanya jalan. Apa itu hanya habaib saja begitu? Enggak. Kiai pun ada yang begitu. Wallahu alam, saya sudah pernah ceritakan kepada Anda. Kiai Hasan Genggong yang punya pesantren Genggong di antara Pasuruan dan Kraksan. Kraksan. Ya. Genggong. Ada tidak kenal Kiai Hasan Genggong. Dia meninggalnya udah tahun 50-an mungkin, tahun 60-an. Beliau orang di Kraksan. Nah, satu hari ada habaib yang sering datang ke tempat dia, pergi ke Hadramaut. Ketemu dengan satu orang wali min auliyaillah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ketemu dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ya fulan, kalau ente pulang ke Jawa, salim li ala Kiai Hasan Genggong. Udah. Insyaallah ya Habib. Pulang lagi nih. Yang orang Jawa nih, pulang lagi ke Jawa. Seperti biasa dia sering datang ke Kiai Hasan Genggong. Kiai Hasan Genggong bukan habaib nih. Ya, Anda jangan berpikir bahwa wali itu punya habaib saja, enggak, banyak. Orang Indonesia banyak yang jadi wali. Orang Inggris, orang Amerika, orang Rusia ada yang jadi wali. Sebab yang angkat jadi wali bukan saya atau bapak saya, Allah yang angkat. Baik. Di jalan datang ke tempatnya Haji Hasan Genggong. Lupa dia udah berapa lama. Mungkin sudah berbulan-bulan kan lupa orang. Ada lupanya. Ya Hasan Genggong diam. Sampai ini Habib mau pulang. Bib ada amanat Bib buat saya. Bib ada amanat Bib buat saya. Orang Madura dia kan tuh omongnya. Amanat apa nih? Amanat apa gitu? Habib ada, lupa Habib. Pikir-pikir. Oh iya, ingat. Yang negornya Kiai Hasan. Dibilang tunggu. Dia masuk ke dalam, dia wudhu, dia beres. Habibnya di sini, dia duduk. Mana amanatnya? Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kirim salam sama sampean. Ini di Hadramaut, Pak, ini di Kraksan. Dia bilang, wa'alaikum wa'alaika wa'alaihis-salam. Ini orang-orang ahlullah, ahli Allah. Kalau sekarang dianggap omongan saya mungkin gila, enggak apa-apa. Saudara mau percaya, silahkan. Tidak mau percaya, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Tapi ini terjadi. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa kewalian itu tidak diproteksi, tidak dipegang oleh habaib, tidak. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia keramat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia keramat. Dan orang yang jadi keramat itu, saudara, waliyun ya'rif annahu wali. Ada wali tahu dirinya wali. Hebat tuh. Wali tahu dirinya wali.
Ada wali, la yarif annahu wali. Dia wali tapi dia tidak tahu dirinya wali. Ada. Banyak omongannya benar. Dia ngomong begini benar, ada kelihatan khawarigil adanya. Ya. Bisa jalan ke Mekah, bisa ini begitu. Ada lagi la wali ya khannu wali. Wah, ini yang paling bahaya, saudara-saudara. Ini bukan wali, kewali. Bukan wali, sok wali. Ada kan? Ada, apalagi zaman sekarang nih. Itu lain dah tuh. Ya, baik, kembali kepada kebanyakan kita baca bahwa salat itu akan membawa kita kepada pekerjaan yang baik dan pembicaraan yang baik apabila didawamkan. Jangan ditinggalin tuh salat. Terutama salat fardu. Apalagi yang ditambah dengan salat-salat sunnahnya, ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau min dzalika anna as-salata tuhadzibul abda min as-sifatid damimah. Salat itu akan mendidik kita hilang sifat-sifat yang jelek. Banyak tuh sifat jelek manusia kan? Sombong, ya, sifat jelek tuh. Ria, ujub. Nah, itu sifat jelek, akhlak yang jelek, ya. Nah. Qala anna as-salata tuhadzibul abda min as-sifatid damimah. Qala Allah Ta'ala. Mari kita lihat, kikir, pelit, itu sifat jelek, bro. Ya, karam, itu ya sifat baik lawannya. Nah, kalau Allah Taala innal insana khuliqa halu'a. Allah ciptakan makna tafsirnya, wallahu a'lam bimuradi. Ya. Bahwa Allah menciptakan manusia ini keluh kesah. Manusia nih yang biasa-biasa yang kayak model kita nih, yang awam, banyak keluh kesahnya. Ya. Mana keluh kesahnya? Idza masau syarru jazua. Kalau kena kesulitan, waduh, gelisah. Kalau kena kesulitan, gelisah. Kesulitan apa saja tuh? Penyakit kek, pekerjaan kek, istrinya, anaknya, bosnya, atau pekerjaannya, keluh kesah. Waduh, kok pekerjaan begini? Dolar turun, ini begini, alhasil banyak keluh kesah, ya. Wa idza masal khairu manwa, kalau dia dapat banyak, pegang, nggak boleh orang lain tahu. Terus apa? Litbe, tahu litbe? Bahasa Cina tuh. Apa litbe artinya? Pelit, saudara-saudara, nggak mau ngeluarin zakat, zakat wajib dia nggak mau ngeluarin. Makanya saya pakai bahasa itu tuh apa? Ya. Pelit, kikir, jangan kikir. Semuanya punya Allah kok. Allah dengan kuasa satu hari habis punya Anda. Tapi kalau Anda keluarkan pasti itu punya Anda dan disimpan oleh Allah. Ingat itu perbedaannya. Kikir dipegang oleh Anda. Ketika Anda dermawan, itu langsung punya Anda betul. Boleh Anda akui. Sekalipun Anda tidak bicara, itu punya Anda. Sedekah 1.000, dijamin tuh udah. Ya kan? 10.000. Di mana? Nanti Allah Subhanahu wa taala. Loh, mana Bim? Saya nggak lihat, mati dulu kamu, nanti lihat. Kan nggak gitu, nggak selalu harus dibayar langsung. Walaupun ada kadang-kadang dibayar langsung oleh Allah. Ya. Nah, baik. Wa idza masal khairu manua. Siapa yang tidak begitu? Illa kecuali istisna. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang salat yang terus salatnya benar, baik, bagus, insyaallah dia tidak keluh kesah, tidak pusing, tidak kikir, karena tahu dirinya itu dan semua yang ada padanya adalah kepunyaan. Orang kalau tahu dia punya Allah, gak ada yang bingung. Minal ayyam, ada satu orang datang ke satu tokoh soleh. Ini kebetulan habaib. Ini bukan artinya saya apa tuh? Oh, ini habaib apa tuh? Apa tuh kalau bukan bahasa sini, bahasa yang sekarang. Fanatik habaib, karena saya habib enggak. Baik, tidak baik, habib baik, habib jelek, orang Indonesia baik, orang Indonesia jelek, baik dan jelek penentunya siapa? Tapi kita lihat kan asarnya. Jadi
Kacamata kita tidak di situ. Kacamata kita di dalam agama tentang menilai orang baik dan jelek. Jangan kayak karena hati itu jangan. Kita lihat kata agama, oh ini jelek nih, jelek pasti. Kata agama ini bagus, ini pasti bagus. Kacamata kita tidak Habib, tidak Indonesia, tidak Amerika, tidak. Kacamata kita la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kebetulan nih Habib kaya. Habib kaya. Kan ada Habib yang kaya tuh. Enggak semua dawir-dawir tuh Habib, enggak. Ya, seperti ada di ini apa? Di TikTok. Hah? Enggak semua. Bisa dihitung yang begitu. Yang kaya banyak. Pengusaha, dokter, profesor. Hah? Banyak. Pejabat. Banyak. Lain juga. Di sini ataupun di luar negeri. Ini kebetulan Habib kaya dulu lagi. Datang satu orang. Dan juga. Ya lihat aja. Wali kok kaya? Emangnya nggak boleh kaya wali? Emang kaya itu harus orang yang bukan wali? Yang memberi kekayaan Allah, yang memberi rezeki Allah, dia nggak ngomong di hatinya. Mestinya kan orang yang alim ini istiqomah, nggak kelihatan, nggak kaya, susah. Siapa bilang? Nabi kalau mau kaya, kaya. Gunung menjadi emas nih buat kamu, buat Rasulullah. Tapi nggak mau. Karena tahu bahayanya dunia ini, kalau ente nggak bisa pegang, ente tidak bisa setir ini dunia, ente disetir oleh dunia. Kan begitu. Kenapa orang pada hancur yang di dunia ini? Kenapa? Dia disetir sama dunia, bukan dunia yang setir dia. Baik, sudah. Dia tidak mau, dia diam. Cuma di hatinya ngomong tuh. Kayak Ustaz, saya kan nggak begini nih mestinya. Jadi mestinya kiai mestinya miskin, bajunya robek-robek, rumahnya gubuk. Siapa yang bilang? Harus begitu? Tidak harus begitu. Kita harus tunjukkan nikmat Allah. Ini Habib Muhammad Malik yang orang ini, wah, ganteng orangnya, kaya, baik, pakai bajunya jarang yang jelek saudara. Kalau di sini ada penjahit 5.000, di sana ada yang 7.000, dia ambil yang 7.000. Ditanya, Bib, kenapa begitu? Saya ingin menghormati ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu dengan pakaian jadi sombong, belum tentu dengan jabatan dari sombong. Sombong itu datangnya dari mana? Dari hati. Ya? Begitu. Baik. Udah. Beres keluar tuh orang-orang. Wali min awliya tahu hati kita. Anggapnya. Tadi ngomong apa di enggak Beb, saya nggak ngomong apa-apa. Jawab lagi. Kira-kira gini, terjemahan bebasnya. Ini harta yang Anda miliki semua. Seandainya Allah ambil semua sekarang, bulu kuduk saya tidak bergerak. Seandainya Allah ambil nih semua, bulu kuduk saya tidak bergerak. Coba kita diambil harta semua, kebakaran. Besokannya udah nyampe gini yang bilang. Betul nggak? Gila. Dia tidak. Kenapa? Karena dia tahu itu punya. Betul dihubungkan dengan Allah begitu saudara. Di mana aja adanya. Dia jadi jenderal, dia tahu Allah. Dia jadi kolonel, dia tahu Allah. Dia jadi presiden, dia tahu Allah. Dia jadi pengusaha, dia tahu Allah. Ketika mereka tahu Allah, pasti bagus semuanya. Kenapa? Ada apa namanya? Ada aturan yang dipakai. Tidak semuanya. Hawa nafsu maunya nggak enak. Maaf, hawa nafsu maunya enak-enak terus. Kita sudah sering dengar. Ya, huffatil jannah bil makarih, wa huffatin nar bil syahawat. Surga itu diliputi yang nggak enak-enak. Mesti zakat, mesti haji, mesti sholat, qiyamul lail, ngaji, dimarahin guru. Ribut sama istri, ribut sama anak. Padahal itu benar, suruh sholat. Sholatnya anak ini. Nanti istri bilang, jangan Pak, kesian. Tadi malam dia, gak ada urusan tuh. Biarin berantem sama istri, gak apa-apa. Jangan berantem, jangan boxen, jangan. Maksud saya, jangan diikuti. Ini dunia saudara-saudara. Surga itu begitu. Bahkan nanti Anda akan dengar di sini, kalau orang yang baik itu suami istri, kalau suaminya gak bangun, cipratin air supaya bangun.
Kalau si istri nggak bangun, dicipratin air supaya dia bangun. Habib Ali bilang, Bib itu cipratin. Bagaimana kalau saya ember? Bahaya kalau saya ember. Jangan bicara saya ember. Ya, cipratin aja gini. Ya. Gantar lagi ini. Habib bilang cipratin begini, nggak bangun nih. Kan orang ada yang masya Allah sudah. Orang tidur tuh masya Allah. Ada yang tidur tak sedikit bangun. Ada yang tidur bom di sebelahnya. Bom. Tetap tenang. Saya punya teman tidur 2 hari. Untuk 2 hari habis. Tidur hari Minggu, bangun hari Selasa. Jadi dia bangun kencing, maaf pipis, ada minum sedikit, dia minum, tidur lagi. Bisa hampir 2 hari. Tapi ini sakit ya. Kalau sampai bisa tidur seperti itu sakit sudah. Jangan ditiru tuh, ya. Baik, kembali kepada yang sedang kita baca. Jadi hadirin, orang-orang yang melaksanakan sholat ini luar biasa. Hebat. Anda ini orang hebat. Antum nih orang hebat. Datang ke masjid, sembahyang berjamaah, Allah. Luar biasa hebat itu. Jaminan dari Allah begitu besar untuk kita. Jangan ditinggalkan salat. Sekalipun mungkin kita dalam keadaan salah, sekalipun mungkin kita punya kekurangan, terus salat kerjakan sambil kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan awas, jangan mengkorupsi omongan saya. Oh, Habib bilang pokoknya salat ente dosa enggak apa-apa. Bukan. Keterlanjuran dosa kita, kesalahan yang kita tidak sengaja atau sudah kita lakukan, kita tambal, kita perbaiki bocor-bocor itu dengan apa? Dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Tapi kalau sudah banyak dosa, nggak sholat, wah itu namanya sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Jangan, udah jatuh aja yang ketimpa tangga, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi sholat itu intinya mendidik kita dalam banyak hal, ya. Terutama nanti nggak terlalu nggak terlalu bersedih keterlaluan, ya, nervous atau keluh kesah yang terlalu, tidak, ya, dia tenang. Dia tahu ada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Memang tidak mudah, tapi kita dekat. Ya. Nah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syarru ma fir rajuli syuhhun hadi'un wa jubnun khadi'un. Kan tadi ya, orang itu kalau dapat yang enggak enak keluh kesah, kalau dapat banyak harta dipegang, kamu dikeluarin. Pelit, ya. Enggak baik itu sifat. Kikir itu tidak baik. Nabi bersabda, syarru ma fir rajul, yang paling jelek dari seseorang itu apa hadirin? Syuhun hadiun, pelit, melilit. Enggak ada di bahasa biasanya di saya aja ini. Pelit, melilit lagi. Udah pelit lebih lagi, masya Allah, ini liwat lagi tuh, pelitan diliwatin lagi. Begitu saat keluarin duit misalnya, ada yang minta Pak, tolong dong Pak, ini Pak, keluarin saat. Ini ngeluarin cuma 500, banyak kan 500, cepet aja. Nah, pelit tuh, ya, laluan. Itu sebagian ya. Yang sulit itu, yang pelit betul-betul dia tidak mau berzakat. Itu luar biasa. Itu kalau yang pelit tidak berzakat nih, boleh jangan diomongin. Tapi kita bicara di sini ini bukan, dia yang sunnah saja. Ya, jangan kita kikir, jangan kita pelit. Wajubnun khaliun, dan ketakutan yang luar biasa. Ya, takut yang luar biasa, nggak ada keberanian, itu juga jelek dari seseorang. Mesti ada keberanian, terutama untuk hal yang baik. Ya. Jadi berani itu bukan berani ente 10 orang dilawan oleh Anda sendiri, bukan. Tidak. Anda mengatakan yang benar di waktunya memang benar, yang salah di waktunya memang salah, itu Anda berani berarti. Tidak peduli kepada siapapun. Kalimatul haq inda sultan jair, kalimat yang hak ketika seorang pemimpin yang zalim itu keberanian, ya, keberanian. Baik. Qala walam yabra min tilka sifatil dzamimati illa al-musalluna ad-daimuna ala salatihim fi awqatiha. Tidak akan sembuh dari sifat kikir, dari sifat takut, dari sifat keluh kesah kan dari takut tuh, takut
takut miskin, takut kebakaran, takut dirampok dan banyak lagi, ya. Nggak bakal sembuh dari itu kecuali kata Nabi Muhammad orang-orang yang selalu sholat sesuai dengan ayat tadi dan melaksanakan sholatnya terus, nggak Senin Kemis sholatnya, ya. Kalau sholat di awqat di waktunya, jangan dicampur-campur, nggak pergi nggak apa, jamaah, zuhur jamaah asar, maghrib jamaah isya, subuh jamaah zuhur, nggak ada, ya. Jangan saudara, Nabi nggak begitu, Nabi tidak begitu, Nabi tidak sholat zuhur campur asar, maghrib hanya sekali pernah terjadi ada sesuatu hal, sebab saya tidak mau memperpanjang ini. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, para habaib yang kita lihat, mereka tidak sembarangan jamaah. Kita sholat di waktunya, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya, subuh di waktu subuh. Kenapa saudara? Apa bedanya dengan Anda campur dua? Anda mengatakan pasti, Bib, kan ada sholat jamaah, betul? Sholat jamaah kan ada syaratnya. Kapan Anda harus jamaah, kapan Anda tidak boleh jamaah. Kita harus Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i terutama ada persyaratannya. Di sini Anda boleh jamaah, di sini Anda boleh jamaah takdim, di sini Anda boleh jamaah takhir. Kan ada caranya. Bahkan qasar, ya, sholat itu ada qasar, ya. Dikurangi rakaatnya, isya 4 rakaat jadi 2, maghrib 3 rakaat jadi 1,5. Betul. Subuh nggak usah sholat, kan qasar. Begitu. Lah, qasar itu hanya sholat yang 4 rakaat saja yang bisa diqasar, dikurangi rakaatnya dalam kita bepergian yang lebih dari 80 kilo, bahkan sebagian 93 kilo ke atas. Itu adalah sholat yang 4 rakaat saja. Yang bisa diqasar zuhur, asar dan isya. Takdim, takhir, na'am. Ya. Baik. Nah, hadirin, orang-orang yang selalu melaksanakan sholat di waktunya, Allah jaga mereka dari sifat kekikiran, ya, dari sifat keluh kesah, ya. Al-mulazimuna laha selalu dikerjakan dengan baik, ya. Fa innaha hawwalathum min ittiba'i sayyi'ah, karena orang-orang yang membiasakan sholat di awal waktu dan selalu seperti itu, hawwalathum min ittiba'i sayyi'ah ila ittiba'il hasanah, dirubah oleh Allah dari tabiat yang jelek, tabiat yang jelek menjadi tabiatnya yang baik. Ya. Karena sholat kan punya waktu tuh. Ketika Anda datang selalu tepat waktu dan lazim, Anda sudah mendidik diri Anda sendiri. Sholat itu sudah mendidik Anda apa? Tahu waktu. Ya kan? Sholat kan ada waktunya. Zuhur jam 12, asar jam 3. Ketika Anda sudah biasa dengan sholat di awal waktu, sebelum jam 12 Anda siap-siap. Udah mau menghadap Allah. Ketika Anda menghadap Allah, Allah lebih menghadap lagi kepada Anda. Cuma cara menghadap Allah bukan seperti Anda menghadap kepadanya. Sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kekuasaan Allah. Anda menjaga waktu. Dengan secara tidak langsung Anda mendidik diri Anda, mendisiplin diri Anda, nggak usah disuruh lagi. Orang yang sholat itu nggak perlu lagi pemimpin sebetulnya untuk soal waktu, untuk soal ketetapan waktu. Kenapa? Sholat mendidik dia untuk tepat waktu. Di dalam sholat semua hal bisa dipelajari. Oleh karena itu hal yang paling hebat setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadun rasulullah, sholat fardu. Mau belajar apa di situ? Ada. Kalau kita bicara di tempatnya. Termasuk di dalamnya olahraga ada di dalam sholat. Termasuk di dalamnya olahraga. Yang nggak ada di dalam sholat, orang lagi sholat, jangan maaf ya, nggak ada di dalam sholat. Yang membatalkan sholat, orang lagi sholat minum. Kalau lagi ngaji minum boleh. Ya saya kasih tahu mana. Kalau sholat minum batal. Ya, boleh. Baik. Jadi sholat yang dilaksanakan secara baik di awal waktu dan selalu akan membawa Anda dari perbuatan yang tidak baik, omongan yang tidak baik,
keluh kesah menjadi baik, menjadi bagus, menjadi tidak keluh kesah, tenang, tentram, tabiatnya seperti itu. Jadi tabiatnya jadi baik. Wa tawarruhum fi atwaril kamalat wal fadl, dan akan ditingkatkan oleh Allah. Secara sedikit demi sedikit ditingkatkan magamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salatnya betul-betul di awal waktu dan daiman salat. Tapi secara umum orang yang salat pasti akan ditingkatkan kehidupannya oleh Allah. Hadirin, Allah menjaga orang-orang yang salat tidak seperti orang yang tidak salat. Ayo Ahmad nanya, Bib, anak pengen contoh yang gampang saja. Maaf, saya tidak menuduh. Suudzon dilarang kita. Suudzon kita dilarang. Coba Anda lihat yang amen, gembel-gembel, bambongan-bambongan. Kenapa begitu? Kebanyakan mereka tidak minta-minta. Kalau dia sholat maghrib nggak minta-minta dong. Ini maghrib minta, isya minta, Jum'ah minta-minta. Tidak dijaga oleh Allah. Man la yuhafidz ala shalah, Allah la yahfadz. Siapa yang enggak jaga salat, Allah enggak jaga. Tapi kalau dia suka salat, insyaallah mudah-mudahan tidak minta salat dan ini. Sekalipun minta mungkin dia dengan terpaksa. Dan akan ada orang yang sayang sama dia. Sekalipun dia tidak punya apa-apa. Diam di emperan. Tapi dilihat oleh satu orang nih, tiap salat ada dia di masjid. Tiap waktu ada di masjid. Nanti Allah kirimkan orang kaya. Pak, Bapak rumah di mana? Ketawa dia, Pak. Jangan nanya saya rumah di mana, Pak. Punya rumah? Rumah enggak, saya tanya. Saya tidak punya rumah, Pak. Kerjaan Bapak apa? Ya, saya seadanya serampangan. Ya. Ada mobil cuci, saya cuci mobil, ada yang bawain barang, saya bawain barang, ada yang suka nyuruh betulin bocor, saya betulin bocor, yang penting asal halal aja Pak. Pokoknya saya bisa makan, sudah cukup. Renyuh hati orang kebetulan kaya. Udah kaya, Betawi lagi. Udah Betawi, juragan kontrakan lagi. Tuh Allah, lihat kerjaan Allah. Lihat tuh kerjaan Allah, saudara. Ya, yang negor dia tuh nih, udah kaya, orang Betawi, juragan kontrakan. Kontrakannya 372 pintu. Allahu Akbar. Hah? Dia nggak tahu nih. Si orang ini nggak tahu nih. Tapi karena dia sholat terus, Allah gerakan nih hati orang kaya. Nanya, Pak, gini, Bapak mau nggak tinggal di satu? Mau. Kenapa nggak? Baik, saya punya kontrakan banyak. Ini ada sekian kontrakan. Mau yang ini? Lu milih. Terserah Bapak aja yang mana. Ya udah, Bapak pilih. Ya. Nanti kalau ada kesulitan, kurang fulus, kurang beras, kurang nikah, nggak saya jawab itu mah, ya. Kenapa ini? Berkatnya sholat. Nggak minta-minta. Nggak bakalan jadi diam di bawah jembatan. Banyak maaf. Walaupun mungkin dari mereka ada yang baik, tapi kebanyakan yang di bawah jembatan, di pinggir jalan kereta api, itu banyak yang sama level, saudara. Bukan suami istri, ya. Jadi sial terus hidupnya. Tapi kalau yang sholat nggak bakal Allah jaga dia. Seperti tadi itu diantaranya. Itu memang, masya Allah ya, ada yang lebih dari itu, saudara. Dia betul sholat baik, bagus. Kebetulan orangnya bagus, cakep lagi, ganteng. Setengah baya umurnya. Orang nggak punya sholat, kalau sholat. Kebetulan di musola itu ada musola laki-laki, ada musola perempuan kayak gini. Hah? Kebetulan di situ ada janda kaya. Sembayangnya sembayang jamaah melulu. Lihat nih orang baik benar. Hah? Kebetulan ceritanya tempat Habib Ali nih. Baik. Masya Allah. Ya. Kebetulan dia kepengen nikah lagi. Tanya Habib Ali, itu orang mana? Orang nggak punya orang ini. Aku udah ditanya, dia mau nikah lagi nggak? Tanya ya Bang Dalik, ente mau nikah nggak? Mau. Janda kaya lagi. Waduh. Kawinin sama Habib Ali hari Senin, Minggu umroh ke Saudi Arabia.
Itu sih namanya kalau orang Sunda saya dari Jawa Barat, ditonjok congcok namanya. Ya, kalau orang Melayu bilang ulam tiba apa tuh? Pucuk dicinta, ulam tiba. Begitu. Diambil mah janda sudah. Diajak haji, ajak ini, waduh, jadi juragan lagi. Berkah apa? Berkah sholat. Jadi hadirin, saya ajak diri saya dan saudara-saudara, jangan sekali-kali meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ingin lebih bahagia, ingin lebih kaya, ingin lebih bagus, iringi dengan sunnah-sunnahnya. Terutama rawatib. Setelah itu yang lain-lain. Saya tidak akan berhenti untuk memandangkan ini demi kita semua ini. Karena inilah amalan yang paling baik setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selanjutnya ini, talabul ilmi agama, menuntut ilmu agama. Kenapa? Nanti sholat kita jadi benar karena ada ilmunya. Dagang kita jadi benar karena tahu ilmunya. Bergaul kita jadi benar karena tahu ilmu bergaulnya. Dan seterusnya, nikah dan seterusnya. Ya. Selanjutnya waktu nasihat. Ya. Tapi mudah-mudahan yang kita yang kita dengar ini malam, ya, mudah-mudahan diiringi oleh Allah, berkahnya Sahibul Kitab Nabi Muhammad Maliki, berkahnya Sahibul Mahal, insyaallah bermanfaat buat kita semua. Sehingga lebih senang, lebih cinta lagi sholat, lebih biasa telatin sholat, insyaallah jadi sholatnya di awal waktu, dan insyaallah kita dijaga berkah sholat dari perbuatan yang jelek, gauliyah maupun fi'liyah. Amin ya rabbal alamin. Hadza kurang lebih saya mohon maaf.